Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, mereka semua senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ulas asih bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena ciri manusia paripurna, ciri manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemanapun dia pergi pasti akan dirindukan oleh semua makhluk. Jangankan manusia, binatang pun merindukannya. Jangankan manusia, rumput pun merindukannya. Itu ciri manusia yang sudah sukses dalam hidup. Kalau kedatangan kita disyukuri, kepergian kita disesali, itu sukses. Kalau kedatangan kita disesali, kepergian kita disyukuri, itu tanda ada yang gak beres dengan kehidupan kita. Kita pulang ke rumah saja, keluarga kita tidak rindu kita datang. Ada yang gak beres. Malah ketika kita pergi dari rumah, keluarga kita malah sorak-sorai, pesta. Hayang buru-buru ini. Kepergian kita disyukuri oleh keluarga kita yang terdekat saja, itu tanda ada yang gak beres hidup kita. Jadi ngukur kehidupan itu seperti itu. Indikatornya harus jelas, alat ukurnya harus jelas. Oleh karena itu, saya selalu mengajak kepada kita semua sebelum kajian, mari kita pancarkan cinta kasih kita, welas asih kita pada semua makhluk. Karena ciri manusia yang sudah menyatu dengan Dia yang Maha Welas Asih, tentu saja hidupnya penuh dengan welas asih. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini kita diberi izin untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan. Kita akan melakukan muhasabah, introspeksi diri, karena selama ini terlalu banyak kita menyalahkan pihak lain atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Jarang sekali kita introspeksi ke dalam diri. Sampai hari ini kita masih menuntut agar orang lain mencintai kita. Bukan kita menuntut pada diri kita bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada orang lain. Padahal hadiah dari mencintai, ya dicintai. Kalau kita mengungkapkan cinta setiap saat, mana mungkin orang lain benci pada kita. Kalau kita mengungkapkan cinta pada orang lain setiap saat, mana mungkin orang lain tiba-tiba marah sama kita. Kalau orang lain marah kepada kita, ada yang gak beres dalam diri kita. Kalau orang lain membicarakan keburukan kita, berarti itu tanda dalam diri kita masih ada yang harus diperbaiki. Coba ngaji ke dalam. Dan kita akan teruskan proses belajar ini hari ini. Oleh karena itu kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu pikiran kita, pintu kolbu kita, sehingga kita bisa selalu eling dan waspada, sadar dan mawas diri dalam kehidupan ini. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah tahu nggak ukuran bumi ini seberapa besar? Diameter bumi itu berapa kilometer? Tahu nggak? Tuh. Bumi tempat kita berpijak saja kita nggak kenal. Diameternya bumi ini itu adalah 2 kali 67.000 kilometer diameternya. Jadi jari-jari bumi itu sekitar 67.000 kilometer jari-jarinya itu bumi. Besar apa kecil? Besar. Tapi bumi yang kita anggap besar oleh kita ini, kalau dibandingkan dengan sistem astronomi yang ada di semesta ini, tidak ada apa-apanya. Bumi yang kita anggap besar ini hanya debu kecil yang terapung-apung di ruang kosong ini. Bumi kita ini sekarang, dia itu mengalami proses rotasi, berotasi. Tetapi luar biasanya, ketika bumi ini berotasi, kita tidak merasakan apa-apa. Di samping bumi ini berotasi, bumi ini juga mengalami revolusi. Dan kita sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau dibayangkan bumi ini adalah pesawat raksasa yang sedang memuat sekitar 8 miliar penduduk bumi sekarang, dan yang luar biasanya semua penduduk bumi sekarang tidak merasa berotasi, tidak juga merasa berevolusi. Demikianlah Sang Maha Lembut memberikan kenyamanan kepada kita. Sepeda motor kecil, bergerak, dan apapun yang bergerak biasanya menimbulkan kebisingan, ribut suaranya. Sampai hari ini saya sudah hidup 56 tahun, sudah belajar tentang bumi, sudah belajar tentang gravitasi, sudah belajar hukum-hukum alam, hukum Newton, hukum Kepler, hukum Galileo, macam-macam hukum sudah saya pelajari. Sampai detik ini saya belum pernah mendengarkan suara bumi berputar. Hening, bening. Kalau ada listrik, pasti ada sumber listrik. Kalau kita pergi ke sumber listrik, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga panas bumi, pasti ada suaranya. Apalagi pembangkit listrik tenaga diesel, pasti kalau ada suatu mesin mengubah bahan bakar menjadi panas, itu pasti ada suaranya. Tetapi matahari bersinar memancarkan cahaya ke bumi ini, gak ada suaranya. Hening, bening. Terlalu banyak sebetulnya pelajaran yang kita lewatkan dari semesta ini. Ternyata semua keindahan di semesta ini tercipta dalam keheningan dan kebeningan. Lucu sekali. Manusia itu kok senangnya ribut. Kalau nggak ribut itu rasanya nggak rame. Lihat pohon pisang. Dari sejak kita tanam nggak ada suaranya. Dia tumbuh dalam keheningan, tumbuh dalam kebeningan. Jadilah pohon yang anggun, yang indah. Tidak cukup sampai di situ, ketika sudah dewasa, dia mengeluarkan jantung pisang. Berkembang menjadi buah pisang. Dari muda sampai tua, diurus itu pisang. Setelah matang, tua, semua buahnya dipersembahkan buat manusia. Dan pisang tidak pernah berteriak-teriak bahwa saya sudah nyumbang buah pisang pada manusia. Gak ada pernah. Enggak pernah. Dia dalam keheningan, dalam kebeningan,
menciptakan keindahan. Bunga, coba di rumah kita ada bunga. Hening bening tumbuh. Tahu-tahu besok sudah mengeluarkan bunga. Besok lagi sudah mengeluarkan warna-warni. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang biru. Luar biasa. Semua tercipta dalam keheningan, dalam kebeningan. Jadi kalau kita belajar dari semesta, ternyata dalam keheningan, dalam kebeningan, disitulah tercipta yang namanya keindahan. Jadi belajar dari semesta, kalau kita ingin menciptakan keindahan, maka belajar hening, belajar bening. Apa yang harus kita heningkan dan beningkan? Terutama hening dan beningnya ini. Pikiran. Pikiran itu satu sifat yang paling utama. Sangat tidak suka saat ini. Pikiran itu sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan mengatakan, siapa saja yang bisa hadir di sini saat ini sekarang dan menyadari hidup itu adalah di sini saat ini sekarang, maka saat ini dia akan menemukan surga. Karena sesungguhnya saat kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu, mulai ingat segala peristiwa tentang masa lalu, kita menjadi marah, kita menjadi benci, hilang semua kebahagiaan. Sama seperti sekarang kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Coba memikirkan besok saja, mulai kita cemas, mulai takut. Kapan kita mau bahagia? Karena bahagia itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya ada kehidupan, ada situasi kehidupan. Kehidupan dan situasi kehidupan berbeda. Kehidupan itu adanya di sini, saat ini, sekarang. Situasi kehidupan adanya di pikiran. Dan pikiran sering menciptakan situasi terkadang melampaui kenyataan kehidupan. Betul? Faktanya hari ini kita punya uang. Faktanya hari ini kita bisa beli beras. Tapi pikiran akan mengajak kita, gimana kalau besok gak punya beras? Gimana kalau besok gak punya uang? Itu pikiran. Makanya masa lalu dan masa depan sering disebut dengan waktu psikologis. Artinya masa lalu dan masa depan itu hanya rekayasa pikiran. Maka siapapun yang bisa meniadakan masa lalu, menyediakan masa depan, dan hidup di sini saat ini sekarang, maka dia sudah berhasil menghentikan waktu. Itulah yang dikatakan Einstein, waktu adalah ilusi. Jadi Einstein itu bukan sekedar ahli fisika, karena beliau itu tingkatan spiritualnya sudah sangat luar biasa. Kalau membaca kata-kata beliau, itu kesadarannya sudah tinggi. Dan ada korelasi antara kecerdasan seseorang dengan kesadaran seseorang. Makanya semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin cerdas. Dan ciri orang yang cerdas selalu memikirkan bagaimana membangun peradaban untuk mengadabkan kehidupan. Makanya orang cerdas tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri. Tidak ada yang namanya X-ray kalau tidak ada orang yang namanya ronsen. Dan betapa sulitnya dokter mendeteksi penyakit kalau tidak dibantu oleh X-ray. Orang patah tulang, dokter sulit untuk mendeteksinya karena keterbatasan penglihatannya. Dengan bantuan X-ray, sinar X yang ditemukan oleh Ronsen itu orang yang menemukan X-ray, difoto tuh, sehingga bagian mana tulang yang patah, seperti apa patahannya, kalau mau
mau dipasang besi, seperti apa besi yang dibutuhkannya. Keputusan untuk operasi menjadi jelas ketika orang bisa melihat seperti apa situasi di dalamnya. Itu pakai X-ray. Kalau begitu ronsen soleh enggak? Soleh enggak? Soleh. Sudah menemukan sesuatu yang ada di alam, dan penemuannya mengadapkan kehidupan, memberikan guna dan manfaat bagi ruang kehidupan. Dan selama ini kita mengartikan orang soleh itu nggak seperti itu. Bahkan kita mengklaim diri kita sudah soleh, karena soleh yang kita definisikan berdasarkan paradigma kita sendiri. Sudah nyata-nyata kita nggak ada gunanya. Hidup aja menyusahkan orang, mau bikin acara aja minta sumbangan, tapi masih mengklaim dirinya seakan-akan paling soleh. Jadi orang soleh itu adalah orang yang memiliki daya guna di ruang kehidupan. Maka Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi di mana kehidupan? Di sini saat ini sekarang. Situasi kehidupan rekayasa pikiran. Maka waktu adalah ilusi. Makanya belajar kesadaran sebetulnya kita belajar menghentikan waktu. Belajar menghentikan waktu artinya adalah kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Kalau saya tanya, kapan waktu yang paling penting? Kan saat ini. Siapa orang yang paling penting? Semua orang yang sedang mengisi waktu saat ini bersama kita. Jadi kalian semua yang ada di sini bagi saya adalah orang penting. Karena saya sedang menghidupi saat ini bersama kalian. Makanya saya tidak berani untuk melakukan tindakan yang tidak penting. Karena bagi saya, kalian adalah orang penting. Maka setiap saat saya selalu berpikir, bagaimana saya melakukan tindakan penting pada orang penting. Kalau kita sadar bahwa saat ini adalah penting, maka kita akan selalu melakukan tindakan penting pada orang penting. Maka kita tidak mungkin menghambur-hamburkan waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Itulah yang dikatakan di Quran, demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Itu yang tidak akan pernah rugi. Jadi yang tidak akan pernah rugi adalah mereka yang selalu sadar setiap saat. Makanya eling dan waspada. Eling, tahu artinya eling? Tahu artinya eling? Ya bilang aja, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Eling itu artinya sadar. Kebalikan dari eling, tidak sadar. Orang yang sadar itu hidup. Orang yang tidak sadar mati. Jadi eling artinya hidup. Gak eling artinya mati. Paham? Jadi kita harus selalu eling. Nah, selalu eling artinya selalu sadar kalau kita ini hidup. Kenapa kita hidup? Karena dalam diri kita ada Dia yang Maha Hidup. Kita sedang meminjam kehidupan dari Sang Maha Hidup. Di mana Sang Maha Hidup adanya? Lihat saja ke sini. Lihat ke sini. Saya hidup apa tidak hidup? Hidup. Ciri hidup apa yang paling mendasar? Bernafas. Dari mana saya mengambil nafas? Kan dari sini. Nih, dari mana? Dari sini. Jadi kalau begitu ini hidup? Hidup. Buktinya ini bisa menghidupi saya. Kemana saya mengeluarkan napas? Kan ke sini. Seluruh sistem tubuh saya sekarang ini sedang meminjam. Saya berusaha hidup sehat. Supaya jantung saya sehat, supaya ginjal saya sehat, paru-paru saya sehat,
Makanya saya menerapkan pola hidup sehat. Ketika saya menerapkan pola hidup sehat, artinya saya sedang melayakkan hidup saya untuk menarik kehidupan dari sini. Orang yang tidak layak tubuhnya, walaupun dia memaksa untuk menarik kehidupan dari sini, tidak akan pernah bisa. Jadi sebetulnya kitalah yang meminjam kehidupan dari sini. Semua pinjaman harus dikembalikan. Makanya akhirnya nanti kita akan melepaskan napas kita yang terakhir. Yang terakhir artinya napas ini tidak bisa ditarik lagi ke sini. Kemana napas terakhir itu? Akhirnya kemana? Kan ke sini. Sadar nggak? Apa sesungguhnya ini? Ini adalah yang akan selalu ada selamanya. Semua yang ada di semesta yang kelihatan secara materi itu datang dan pergi, tapi ini akan selalu ada. Jadi eling itu artinya menyadari bahwa nafas itu adalah penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan Dia yang maha terbatas di sini. Sadar nggak kalian begitu? Masih mencari-cari seperti ikan yang hidup di air, masih mempertanyakan di mana air. Padahal dia sudah mengambil kehidupan dari air. Sedekat itu air dengan dia, tapi dia masih mempertanyakan di mana air. Bahkan dia mempertanyakan di mana samudra. Bukankah itu yang bernama kebodohan? Tahu itu di situ. Kalau kita menyatu dengan Dia yang maha hidup, dan yang maha hidup juga menyatu dengan diri kita, apa yang harus kita cemaskan dalam hidup? Menghina Allah itu, ragu saja tentang hari esok sudah cukup. Tidak usah menginjak-injak kitab sucinya. Sementara kita membiasakan diri mang-mang, ragu, tidak yakin. Itu yang akan terjadi. Semua yang kita ciptakan di pikiran kita itu yang akan menjadi realitas. Jadi jangan menolak apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan, karena kita yang mengundangnya. Tetapi kita tidak bertanggung jawab ketika sang yang diundang itu datang. Itulah kita. Semua yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di masa lalu. Itu saja. Kenapa kita menolaknya? Lucu ya manusia. Jadi oleh karena itu, maka kita harus hijrah. Harus melakukan suatu perubahan yang mendasar. Karena kita ini kadang-kadang lucu, ingin bahagia tapi tidak pernah mengerti bahagia itu apa. Apalagi cara untuk bahagia tidak mengerti. Saya berulang kali mengatakan bahagia itu persis seperti kita menyapu rumah. Kalau kita menyapu rumah, pasti mencari yang kotor, bukan mencari yang bersih. Singkirkan semua yang kotor, sisanya bersih. Jadi bersih itu adalah sifat alami dari semesta. Ketika kotornya disingkirkan, kan sisanya bersih. Bahagia itu begitu, singkirkan semua penghalang yang menyebabkan kita tidak bahagia, bahagia akan datang dengan sendirinya. Tugas kita cuma menyingkirkan penghalangnya saja. Di mana penghalang bahagia? Di sini. Maka pikiran itu diibaratkan kabut. Tahu kabut? Awan. Awan itu kadang hitam, kadang putih. Kadang ada, kadang tidak ada. Itu kabut. Sedangkan langit tetap saja warnanya biru. Langit tetap saja biru. Awannya mau putih, awannya mau hitam, langit tetap saja warna biru. Karena langit yang warna biru tidak bergantung pada awan putih atau awan hitam. Itulah yang harus kita sadari. Jadi sebetulnya diri sejati kita itu sejatinya adalah biru, suci, bahagia, indah, mulia.
tetapi diganggu oleh pikiran kita yang selalu datang dan pergi, hitam dan putih. Itu. Begitu ada awan, sinar matahari pun terhalang oleh awan, tidak sampai ke sini. Akibatnya proses fotosintesa terganggu karena ada penghalang yang bernama awan. Singkirkan awannya, sinar matahari sampai di sini. Jadi kalau ada yang bertanya sama saya, kenapa cahaya ilahi nggak sampai pada saya? Kenapa saya tetap seperti ini? Singkirkan aja penghalang-penghalang. Maka di Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka pabarsarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku singkapkan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatan menjadi amat tajam. Tirai itu adalah penghalang. Jadi sebetulnya kita semua tuh sekarang sedang bertirai, ada penghalang. Singkirkan penghalangnya. Gimana caranya? Itulah harus belajar gimana caranya. Makanya para nabi, para rasul itu datang ke semesta itu tugas utamanya adalah membantu kita untuk menyingkirkan tirai itu, kabut itu. Begitu kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, maka kita akan terjebak hitam, putih, benar, salah, senang, tidak senang. Itulah sumber ketidakbahagiaan. Lampaui itu, maka kita akan bahagia. Maka diri sejati kita adalah langit biru, bukan awan putih, bukan awan hitam. Selama ini kenapa kalian tidak bahagia? Karena kalian menganggap diri kalian itu adalah awan. Kadang putih, kadang hitam, kadang ada, kadang tidak ada. Itulah yang disebut dengan dualitas. Makanya di Quran Allah mengatakan, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Mendaki kemana? Ke atas, menuju pada ketinggian. Mendaki artinya adalah meningkatkan kesadaran. Itu baru eling tadi tuh. Yang kedua, waspada. Tahu artinya waspada? Waspada, hati-hati. Waspada itu sebenarnya adalah mawas diri. Kalau kita sudah sadar, pasti akan mawas diri. Tahu diri, itu namanya mawas diri. Nah, kebanyakan manusia kehilangan ya fitrahnya harus tahu diri. Makanya akibatnya dia menjadi orang yang tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, ya sudah, dia kehilangan dirinya. Maka hidupnya terseok-seok menjadi orang lain. Akibatnya apa? Kita sering sekali berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, bahkan beragama pun ngikutin apa kata orang saja. Karena saya beragama yang penting ngikutin kebanyakan orang. Walaupun gak ngerti ya dilakonin saja. Walaupun tidak berubah akhlaknya tetap saja dilakoni. Ya, bukan agama yang salah. Tentu saja praktek beragama kita dan cara kita memahami agama itu yang harus dirubah. Makanya topik kita hari ini adalah kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika berani mengatakan selamat tinggal. Ulangi, kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika kita berani mengatakan selamat tinggal. Biasanya kita mengatakan selamat tinggal pada siapa? Pada yang lama, bukan? Betul? Berani mengucapkan selamat tinggal pada yang lama? Berani? Yuk, sekarang saya akan menumbuhkan keberanian untuk mengatakan selamat tinggal kepada yang lama, supaya kita menemukan yang baru. Sejatinya hidup kita itu harusnya baru terus. Karena apa? Tubuh kita yang hari ini bangun itu sudah tubuh yang baru. Tubuh kita yang hari ini sudah berbeda dengan tubuh yang kemarin. Jumlah sel yang hidup dalam tubuh saya kemarin dengan hari ini udah berbeda. Satu hari bertambah umur saya itu sudah ada kematian 17 miliar sel dalam tubuh saya sehari. Jadi menurut riset neuroscience, dalam sehari sel yang mati itu 17 miliar. Dari sekitar 100 triliun sel. Jadi kalau hari ini saya bangun, saya melihat secara kasat mata ini saya yang kemarin. Bukan.
Hari ini adalah saya yang hari ini, saya yang baru. Oleh karena itu, saya yang hari ini, saya yang baru ini harus punya kesadaran baru. Itulah pentingnya kita hijrah dan mengucapkan selamat tinggal kepada segala sesuatu yang membuat kita tidak maju-maju. Betul? Oke.